anak kami kelas 8, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyusun atau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, dan materi yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi dari bab 6, yaitu tentang teorema Pitagoras. Bagaimana menemukan dan membuktikan teorema Pitagoras dan apa tujuan yang dipelajari? Mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Anak kami, sebagai tujuan pembelajarannya adalah, setelah selesai mempelajari bab ini, anak kami diharapkan dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, itulah sebagai tujuan pembelajarannya. Baik, mari kita mulai dengan bagaimana memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, ini judul materinya, bagaimana memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita periksa, di sini ada pengantar, ya, ada pengantar, nanti kamu baca bahwa teorema Pitagoras itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, maka harus ada kegiatan yang dilakukan. Nah, seperti apa? Nanti perhatikan di sini kegiatannya, ya. Kegiatan apa yang kita lakukan? Coba perhatikan. Yang pertama, sediakan kertas HVS atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, dan penggaris sekaligus dengan gunting, ya. Nah, yang kedua, buat 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A, 3 satuan atau 3 petak atau 3 kotak, B-nya 4 satuan atau nanti 4 kotak, dan C 5 satuan atau 5 kotak. Nah, kemudian gunting ketiga persegi itu. Nah, kira-kira bagaimana bentuknya? Tadi disuruh kita membuat 3 persegi. Yang ukurannya tadi berapa? Yang ukurannya adalah 3 petak. Nah, sekarang Bapak buatlah di sini. Ini salah satu perseginya yang ukurannya 3 petak. Kemudian yang ukurannya 4 petak. Nah, kalau Bapak buat di sini boleh. Nah, seperti ini. 4 petak. Coba lihat, ya. Nah, ujungnya kita temukan sudutnya. Nah, satu lagi tadi berapa petak? 5 petak. Kemana ini kita tempatkan? Nah, kita tempatkan di sini. Nah, coba perhatikan. Maka di situ terbentuk sebuah segitiga yang di dalam ini. Coba lihat, ya. Terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, coba kita lihat sisi-sisi dari segitiga itu, ya. Kita lihat sisi dari segitiga-segitiga tersebut. Yang pertama tadi sisinya ada yang 4 satuan. Coba lihat 4 satuan. Yang mana itu 4 satuan ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi yang satu lagi, sisi ini 3 satuan. 1, 2, 3. Sisi yang ketiga ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekali lagi ini 4 petak, 3 petak, ini 5 petak. Nah, coba kita lihat yang 3 petak ini. Berapa sekarang sisi yang 3, ya, ini? Berapa luas persegi ini? 1, 2, 9, ya. 9. Nah, ini persegi yang 4 petak tadi sisinya ada berapa? 16. Nah, kalau ini kita jumlahkan, 9 tambah 16 pasti sama dengan 25 petak. Ya kan?
25 petak. Apa kesimpulan dari situ? Berarti kalau sisi ini tadi berapa? 4, kita kuadratkan 16. Sisi ini tadi 3 petak, kita kuadratkan 9. Akan sama dengan sisi ini dikuadratkan. 5 kuadrat, 25. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang ini Bapak duluan kan, nanti ada penjelasannya ini ya. Nah, tadi kemudian di sini Bapak ulangi, kemudian tadi digunting ketiga persegi itu. Nah, inilah guntingan-guntingan tadi. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan. Nah, untuk selanjutnya nanti di sini ada keterangan. Nah, seperti ini. Coba lihat. Tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Inilah itu. Ya, seperti yang Bapak buat tadi. Ini. Sudah jelas ya. Nah, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Nah, tadi sudah saya terangkan. Mana tadi luas persegi yang besar? Ini ya. Berapa luas ini? 25. Persegi yang kecil tadi mana? Persegi yang kecil. Ini dengan ini. Luasnya berapa? Ini tadi 9, ini 16. 25. Kalau ini kita jumlahkan sama dengan ini. Berarti ini kalau kita jawab, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Ya, itu jawabannya ya. Nah, ulangi langkah nomor 2 dan nomor 3. Membuat persegi yang berukuran A 6 satuan, B 8 satuan, dan C 10 satuan. Nah, langkah yang kedua ketiga tadi, yang pertama, yang ini tadi, yang 2 tadi, ini langkah ini ya. Tetapi nanti kau buat nanti ukurannya yang 6 petak ya, 6 petak, 8 petak, dan 10 petak. Kemudian tempelkan lagi nanti seperti ini bentuk dia. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Baik, coba perhatikan gambar ini ya. Ini segitiganya. A, B, C. Hati-hati untuk ini ya. Di sini juga ada A, B, C. Tetapi ini huruf kecil. Ini huruf besar. Nah, A, B, C ini titik sudut segi 3. Perhatikan ya titik sudutnya. Maka untuk A nanti, B, C, A-nya yang huruf kecil, B dan C itu merupakan sisinya. Sisinya ya. Coba kita lihat ini. BC berapa petak ini? 1, 2, 3, 4. Ini BC ini sisi apa ini? Inilah sisi A, huruf kecil. Di sinilah A. Berarti nanti ini A4. Coba C-nya di sini berapa? 1, 2, 3. C-nya 3. Inilah C. Sisi C yang di depan sudut ini. Berarti B nanti adalah 5. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Coba lihat ini. Mana tadi sisi A? Sisi A yang ini ya. Sekali lagi sisi A yang ini. Kenapa? Karena di depan sudut A. Sisi B yang mana? Yang ini. Sisi B. Yang di depan sudut B ini. Sisi C yang mana ini? AB ini. Yang di depan sudut C. Berarti dapat kita lihat hubungannya apa nanti di sini. Tadi ini berapa? 5. Ini berapa? 4. Ini berapa? 3. Berarti luas ini tadi adalah 25. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat tambah C kuadrat. Begitu ya. Sekali lagi. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, itulah pembuktian teorema Pitagoras itu. Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Begitu. Ya, sekali lagi. Kuadrat sisi miring, inilah sisi miring segitiga. Ini kan sisi siku-sikunya. Yang ini dengan ini. Sisi miring ini tadi berapa ini luasnya? Kan 25. Yang 25 ini kan 9 tambah 16. Atau 16 tambah 9. Berarti kuadrat sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku ini. Nah, itulah teorema Pitagoras. Nanti pada buku di sini ada itu. Ya. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Nah, ini nanti kamu tuliskan ya. Sengaja Bapak tunjukkan di sini sekali lagi. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Artinya sisi-sisi siku-sikunya ya. Nah, coba perhatikan ini tadi. Inilah sisi miringnya. Kuadrat sisi miring ini akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Yang ini itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25. Begitu ya. Nah, itulah nanti teorema Pitagoras. Nah, untuk lebih jelas nanti
Coba nanti kamu buat yang ini. Coba nih, ini Bapak. Nanti salin ya. Ulangi lagi nanti. Salin nanti ini sudah Bapak tunjukkan. Nah, ini lengkapi tabelnya. Nah, nanti di sini buat yang sisi AB 5 satuan BC 12. Kemudian AB 8 satuan BC 15. AB 9 satuan BC 12. Coba masukkan nanti ke dalam tabel ini. Berapa tadi AB, berapa BC. Nanti ukur nanti sisi yang ketiga dengan roll. Berapa di sini nanti AC-nya. Ya, seperti ini tadi. Berapa nanti AC-nya. Ini sudah ditentukan, tapi nanti di sini kamu ukur dengan, karena itu diukur panjang sisi ketiga dari setiap segitiga. Nah, setelah itu nanti carilah, kalau ini kan sudah dapat, misalnya AB 5, BC 12, berarti AB kuadrat, nanti di sini 25, BC kuadrat 144, AC kuadrat. Nah, nanti carilah AC di sini berapa itu setelah kamu ukur ya. Ini aja nanti sebagai tugasmu. Ini tugas, silakan nanti kamu lengkapi dan salin nanti yang sudah Bapak terangkan ya. Nah, perhatikan ini. Silakan nanti kamu lanjutkan. Sampai di sini penjelasan Bapak. Silakan kamu ulangi kembali, pelajari kembali supaya nanti lebih dipahami. Dan semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.